pagi anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Nih, kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu tentang kebencanaan. Kita akan membahas tentang faktor penyebab terjadinya bencana. Bencana ini dapat terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan dan kehidupan manusia. Secara umum, penyebab bencana dibagi menjadi 3, yaitu faktor alam, faktor non alam, dan faktor sosial. Faktor alam ini terjadi karena proses alam yang berlangsung di bumi. Contohnya itu seperti gempa bumi akibat dari pergeseran lempeng tektonik. Terus ada gunung meletus, itu terjadi karena aktivitas magma. Tsunami terjadi akibat gempa laut, bawah laut. Terus ada banjir karena itu terjadi karena bencana curah hujan tinggi. Serta tanah longsor akibat struktur tanah yang tidak stabil. Faktor non alam ini terjadi akibat kegagalan teknologi atau peristiwa yang tidak berasal langsung dari alam. Itu contohnya seperti kebencanaan, bahan kimia, ledakan pabrik, pencemaran lingkungan, serta wabah penyakit. Terus faktor sosial disebabkan oleh perilaku manusia sendiri yang merusak lingkungan. Contohnya itu seperti penambangan hutan, terus membuang limbah sembarangan, terus pembakaran lahan, pembuangan sampah, terus ada konflik sosial yang bisa menyebabkan itu kerusakan lingkungan. Selanjutnya itu ada kesiapsiagaan dalam suatu bencana. Kesiapsiagaan ini, kesiapsiagaan bencana merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum bencana terjadi agar masyarakat lebih siap menghadapi kemungkinan bencana. Tujuan kesiapsiagaan ini adalah mengurangi kerugian, mengurangi korban jiwa dan dampak buruk lainnya. Kesiapsiagaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membuat jalur evakuasi, melakukan simulasi bencana yang di sekolah atau di lingkungan masyarakat, menyiapkan tas siaga bencana yang berisi obat-obatan, makanan darurat, serta memahami nomor telepon darurat. Dan kita sudah mengetahui cara mengantisipasi suatu bencana tersebut. Selain itu, masyarakat juga perlu memahami tanda-tanda terjadinya bencana, misalnya air laut surut secara tiba-tiba menjadi tanda tsunami, sedangkan hujan deras terus-menerus memicu banjir dan longsor. Selanjutnya ada sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini adalah sistem yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sebelum bencana itu terjadi. Tujuannya agar masyarakat memiliki waktu untuk menyelamatkan diri dan melakukan evaluasi. Sistem peringatan dini ini sangat penting dalam mengurangi jumlah korban bencana. Contohnya adalah surnet tsunami di daerah pantai, informasi cuaca atau BMKG, alarm banjir, serta pesan peringatan melalui telepon genggam atau sosial media. Selanjutnya, agar sistem ini berjalan dengan baik, masyarakat harus memahami arti dari setiap peringatan dini dan segera mengikuti arahan yang dari petugas. Baik, selanjutnya itu ada evakuasi dan penyelamatan. Evakuasi adalah proses memindahkan masyarakat dari daerah berbahaya menuju tempat yang aman saat terjadinya bencana. Evakuasi harus dilakukan
dengan cepat dan terarah. Saat melakukan evakuasi harus tetap tenang dan mengikuti jalur evakuasi yang telah ditentukan. Selain itu, penting juga membantu kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Dalam proses penyelamatan ini, petugas biasanya menggunakan berbagai peralatan dan teknologi untuk mencari korban yang terjebak di lokasi bencana. Selanjutnya, peran pemerintah dalam penanggulangan bencana. Pemerintah ini memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan bencana. Pemerintah ini bertugas membuat kebijakan, menyediakan bantuan, serta melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Contohnya itu peran pemerintah itu adalah menyediakan bantuan darurat, terus membangun tempat pengungsian, memperbaiki fasilitas umum yang memberikan edukasi kebencanaan dan melakukan rehabilitasi pasca bencana. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang menangani kebencanaan seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta BMKG dan Basarnas. Selanjutnya itu ada peran masyarakat dalam penanggulangan bencana. Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran yang penting dalam mengurangi risiko bencana. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sangat berpengaruh terhadap terjadinya bencana. Karena bencana juga ini bisa terjadi karena ulah manusia sendiri. Contoh itu seperti mereka menebang pohon sembarang, itu bisa memicu terjadinya longsor, banjir di mana-mana. Terus membuang sampah itu juga bisa menimbulkan risiko bencana. Masyarakat dapat membantu dengan menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Kerjasama antar masyarakat ini dan pemerintah sangat dibutuhkan karena dengan penanggulangan ini dapat berjalan dengan baik atas bantuan masyarakat dan pemerintah sendiri. Adalah adaptasi terhadap bencana. Adaptasi adalah upaya menyesuaikan diri terhadap ancaman bencana agar dampaknya dapat dikurangi. Adaptasi dilakukan dengan cara menyesuaikan kondisi lingkungan dan pola kehidupan masyarakat. Contoh adaptasi terhadap bencana adalah membangun rumah panggung di daerah rawan banjir, membuat tersembunyi di daerah pegunungan untuk mencegah longsor, menanam mangrove di pantai untuk mengurangi abrasi dan membuat sumur resapan yang mengurangi banjir. Dengan adanya adaptasi, masyarakat dapat hidup lebih aman di wilayah yang memiliki potensi rawan bencana. Selanjutnya itu ada teknologi dalam kebencanaan. Nah, teknologi ini tuh sangat penting. Kenapa? Karena perkembangan teknologi sangat membantu dalam penanggulangan bencana. Teknologi digunakan untuk memantau kondisi alam, memberikan informasi dan membantu proses penyelamatan. Contoh dari teknologi ini dalam kebencanaan adalah satelit, pemantau cuaca, sensor gempa bumi, drone pencarian korban, aplikasi informasi bencana dan sensor gempa bumi, terus drone pencari korban, aplikasi informasi bencana dan alat pendeteksi tsunami.
pasca bencana ini dilakukan setelah bencana terjadi. Tujuan pemulihan adalah membantu masyarakat agar dapat kembali menjalani kehidupannya mereka normal, kehidupan mereka secara normal. Pemulihan pasca bencana ini dilakukan setelah bencana itu terjadi. Tujuan dari pemulihan ini agar masyarakat bisa beraktivitas secara normal kembali. Kegiatan pemulihan meliputi perbaikan rumah dan fasilitas umum, bantuan kesehatan, rehabilitasi lingkungan, bantuan ekonomi, trauma healing bagi korban bencana. Pemulihan ini membutuhkan kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga kemanusiaan. Itu contoh bencana di Indonesia. Indonesia itu merupakan negara yang rawan bencana karena terletak di wilayah cincin api dunia atau Ring of Fire. Oleh karena itu, Indonesia sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung api. Beberapa contoh bencana besar di Indonesia, tsunami. Ada tsunami di Aceh waktu tahun 2004, terus ada gempa Lombok tahun 2018, terus erupsi Gunung Merapi, banjir Jakarta, dan gempa Cianjur tahun 2022. Nah, ada juga di tahun ini tuh di Sumatera itu terjadinya bencana banjir bandang yang mengakibatkan banyaknya kerugian. Peristiwa tersebut memberikan pelajaran penting tentang pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Mungkin segitu saja materi kita hari ini tentang kebencanaan. Dapat kita simpulkan bahwa bencana merupakan peristiwa yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian materi, dan korban jiwa. Bencana ini dapat disebabkan dan non-alam dan manusia. Kesiapsiagaan ini sistem peringatan dini, adaptasi, serta kerjasama sering antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam mengurangi dampak bencana. Selain itu, perkembangan teknologi juga membantu proses penanganan dan pemulihan pasca bencana sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih aman lagi. Oke, baik. Mungkin segitu saja materi kita hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Kita